2017 kita dapat kesempatan buat kolaborasi di project unreleased project ya kalau nggak salah, barengan kolaborasi sama agrikultur, dan itu kayak ngeakselerasi gerak kita tuh karena ketemu teman-teman lama juga agrikultur juga, teman seangkatan juga dan sama tokonya sama angkatannya, jadi kita kayak nemuin spirit yang sama dan dikasih project juga dari brand rokok, dikasih duit juga, dibikinin tour, jadi wah kayak semangat banget lah gitu. Dan selain bikin lagu bareng mereka, karena memang project itu membutuhkan kita nulis 2 lagu, kita juga di satu sisi setiap kali latihan jadi makin banyak lagu yang keluar gitu. Stop. Kalau nggak bagian drum itu dihapus. Kalau pas verse biasa AE doang kan. Kalau pas misalkan yang ref-nya ke G dulu. Proses penulisan album baru tuh ya langsung tuh dari 2016 udah mulai bergulir. Kita udah banyak banget lagu yang kita bikin. Ya kita Berandals berbasis jam session ya. Ngulik jamming di studio, terus di save, direkam di handphone, terus kita dengerin di rumah, terus kita pilih-pilih mana nih yang menurut kita itu catchy lah, yang wah nih padet nih. Jadi yang emang nggak tahu ya, nggak, menurut gue sih nggak ada yang kayak si A bikin dibawa ke studio baru gonceng bareng-bareng gitu. Yang gue tahu sih semuanya based on dari ngejam gitu kan, entah dari Radit baru gue masuk, entah dari PM masuk, atau kadang gue bikin beat sendiri baru disambungin ke Radit bla bla jadi musik gitu. Tapi itu perjalanannya lama banget. Udah mulai rutin latihan sama Firman dan udah keluar tuh mulai mengalir lagu-lagu barunya. Yang gue ingat pertama banget itu Retorika. Kita sempat rekam demo Retorika sebelumnya itu kita nggak puas karena ternyata versi yang lambat banget, itu udah mulai digarap. banyak banget terekam dan terlupakan gitu. Cuman kadang-kadang Eka buka-buka lagi, nih ada bagus ternyata nih kemarin. Oh iya bagus ya, kapan gitu. Kapan kita bikin lagu kayak gini gitu. Bisa lah kita lanjutin ke latihan selanjutnya, itu udah materi 10 tahun, 5 tahun lalu juga ada kali. Apa lagunya tercipta terus gitu, walaupun prosesnya lama ya, karena di tengah-tengah kerja juga. Akhirnya sering ngerasa mentok, dapat beberapa bar lagu gitu untuk ref yang nggak tahu mau kemana kayak gitu. Sempat juga kita nyari produser dan akhirnya sempat dibantu juga sama Mono dan Jojo. Panjangin aja dulu kan. Nanti outro-nya gue masukin bawahnya. Enggak, mas sebenernya buat viral doang. Enggak, maksudnya buat ngeliat aman kan kalau pas hilang. Pas waktu di Selendra kan kritik banget gitu ya. Argumen debat kusir silat kata kusut tumpul mana. Supremasi berasa paling pintar. Terus kalau Retorika itu yang akhirnya ngerubah Mono yang memberikan warna Berandalsnya ke Retorika.
pada waktu itu ya gue cukup puas dengan hasil akhir retorika. Bukannya sekarang gue nggak puas. Kalau lo biasa kerja di studio setiap hari, sesuatu yang minggu lalu lo puas, mungkin minggu ini lo udah nggak puas gitu. Cuman itu salah satu hal terbaik yang gue lakukan, dan pada saat gue akhirnya terlibat, benar-benar terlibat, jujur waktu itu gue mental gue lebih being professional, karena di saat itu gue udah memang daily job gue itu sudah di studio bekerja sama klien gitu. Teori retorika berserakan di halaman digital. Tapi belakangnya fals. Oh, Digital sama. siap. Yang gue rasa emang energinya udah beda ya, maksudnya gue nggak bilang jelek, nggak bilang bagus, kayak ini bukan Brandalis yang gue denger di tahun 2005. Anak-anak ini udah, teman-teman ini udah berumur, dan gue pun waktu itu sudah mulai berumur, jadi gue bisa membayangkan kayak gila juga nih, ini udah lebih berumur dari gue, apinya masih ada nih gitu, walaupun gue ngerti banget kehidupan pribadi, kesibukan pribadi itu pasti tantangan banget buat masih tetap punya spot di dalam kepala untuk mikirin band gitu. Gitu ya. Belakangnya Semua dimulai di sini. Enggak, itu mulai pakai nggak ya? Spesifik untuk Eka terutama ya. Eka penyanyi yang gue tag backing vokal cuman satu line fals. Gue harus editing. Cuman maksud gue, setiap dia bikin lirik, kalau ada one day di sejarah salah satu lirikus terbaik di Indonesia, gue akan protes kalau Eka nggak ada di situ. Karena Eka selalu bikin lirik yang straight to the point, relevan, tidak memihak menurut gue. Yang gue rasa yang nonton bisa teriak-teriak karena emang lagunya enak diteriak-teriakin tanpa ngerti. Yang ngerti bisa dapat message-nya, dan itu nggak gampang. itu gue nggak tahu bakat atau skill, tapi Eka salah satu orang yang bisa kayak gitu. Waktu itu gue lupa ya dapat langsir apa gitu, tapi begitu dengar langsung wah ini mesti berantem nih, mesti berantem. Dan yang gue paling best part tuh yang kayak apa ya, akhirnya gue bisa menemukan ayam gitu. Nah kenapa gue liat ada teman gue kebetulan dia pedagang ayam dan dia punya sasana, dan akhirnya ya udah gue kontak dia, kayaknya ayam masuk nih, masuk. Terus itu apa ya, triggernya yang paling ini ya ketika ada lirik agamanya dan beat gitu, ya udah kenapa nggak minta bini gue aja yang dance. Coming